Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah kita kali ini.
datang di hadapan-Mu hari ini Tuhan. Nama-Mu besar. Kami ucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami boleh masih beribadah Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami. Amen. Tuhan, baik di sini maupun di rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan melompat, bertepuk tangan hanya meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan melompat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, boleh kasihkan tepuk tangan yang meriah. yang masih semangat berikan sorak-sorai yang terhebat buat Tuhan kita Yesus Kristus.
tertandingkan perbuatannya yang heran. Katakan sama-sama, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, mari kita sama-sama berikan yang terbaik. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terbesar, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Tak ada yang setara denganmu Tuhan. Ada perbuatannya yang besar. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terbesar, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sama-sama dengan bertepuk tangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. hanya Yesus Tuhanlah yang terbesar, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kau yang tak tertandingi Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau kebenaran untuk setiap kami. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
ku hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Kami mau hidup bagimu Tuhan. Mataku Biarlah mata kami tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Kehendakmu, Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. kalau kami hidup, kami mau hidup bagimu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Ku hidup bagimu, mataku tetap. Kami mau tetap memandang-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi kalau ku hidup, ku hidup bagimu. hatiku Tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa Jauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku Dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa Menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu.
Karena kasih-Mu Tuhan kami diselamatkan. Karena kasih-Mu Tuhan kami mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Karena kasih-Mu Tuhan Kau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk Kau turun tangan menolong kami dalam kesesakan kami. Dalam berbagai masalah dalam hidup kami Tuhan. Engkau naik ke surga, memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu. Ketika kami mengalami segala sesuatu di dunia ini, melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau menolong kami. Kami bersyukur dan terima kasih. Dan bangga memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, begitu mulianya bagi kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau beribadah kepada-Mu. Singkapkan setiap isi hati-Mu Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Berikan inspirasi pada setiap kami Tuhan. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami mau respon akan firman-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dengar firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang memulihkan kehidupan kami. Yang mengubah cara pandang kami. Sehingga kami tidak salah langkah. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan damai tinggi. Sehingga hamba-Mu boleh menjabarkan kebenaran firman-Mu. Sekalipun kami dalam keadaan pandemi COVID-19, di dalam rumah kami masing-masing, kami percaya kuasa Allah terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Perlindungan Allah terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Berkat Allah terjadi dalam kehidupan kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, di tempat usaha kami masing-masing, di tempat pekerjaan kami masing-masing. Karena Allah yang Maha Kudus memberikan putranya, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah, di sebelah kanannya untuk menolong bagi setiap kami. Menolong bagi setiap kita yang mengalami kesesakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kita kembali ibadah online lagi. Karena, ya, pada waktu pertemuan dengan Ibu Bupati Jombang, beliaunya dalam pertemuan dialog untuk menyongsong persiapan new normal. Namun pada akhir pertemuan itu beliau katakan bahwa masa darurat belum saya cabut. Dan pada waktu pertemuan itu yang sudah saya sampaikan pada teman-teman hamba Tuhan dari berbagai tempat, saya katakan untuk new normal itu dibutuhkan suatu syarat yang utama yang disampaikan oleh gugus tugas COVID-19 secara nasional, yaitu harus zona hijau, namun Jombang masih zona merah. Itu sebenarnya akan saya tanyakan kepada Ibu Bupati, namun pada akhir daripada pertemuan kami di kantor Bamak Jombang, beliau katakan, darurat belum saya cabut. Ya. Dan pada waktu kita tanggal 21 menyelenggarakan ibadah offline di tempat ini, hari Seninnya saya mendapatkan telepon dari Ketua Umum Majelis Pusat, dikatakan Pak Edi harus hati-hati. Ya. Karena saudara ternyata untuk ibadah kembali seperti dulu itu tidak semudah yang kita bayangkan. Yang kita sudah terapkan yaitu dengan termogan, dengan cuci tangan atau hand sanitizer, kemudian dengan masker. Tidak cukup itu Bapak Ibu Saudara. GKBP Bandung cukup jeli dan cukup detail dalam hal persiapannya, yaitu dengan mengundang untuk ultraviolet, sehingga tidak perlu termogan masuk sudah langsung steril. Ya.
Dan kemudian AC itu harus dipasang alat UV juga. Sehingga AC yang bisa menyerap virus COVID-19 itu 90 sekian persen virusnya bisa mati. Karena saudara tahu bahwa sirkulasi AC ini sedot diembuskan, terus berputar situ. Jadi AC ini adalah sarang penyamun, sarang daripada virus dan penyakit, Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang tidak pernah saya pikirkan, Bapak Ibu Saudara. Dan Pak Petrus menasihatkan, Pak Edi hati-hati. Karena nanti kalau sampai ada terjadi ya, maaf kita tidak menginginkan katanya begitu. Namun kalau sampai terjadi, seluruh jemaat akan dikarantina oleh pemerintah dan kita akan diberi untuk karantina mandiri dan itulah yang membahayakan dan jujur sebagai pimpinan itu sungguh serba repot, dilema ya. Mau inginnya jemaat mau ibadah seperti biasa namun diberi suatu sinyal oleh Majelis Pusat harus secara hati-hati. Bahkan Ibu Bupati berkata, masa darurat belum saya cabut, katanya begitu ya. Pada hari ini, renungan firman Tuhan saya berikan judul Just Be Yourself. Yang artinya jadilah dirimu sendiri. Bukan kita memiliki diri kita menjadi seperti orang lain. Tidak bisa, saudara. Kita mau seperti Billy Graham, tidak bisa. Kita mau seperti Pak Nur, tidak bisa. Kita mau seperti Pak Bambang, tidak bisa. Ya. Tetapi bersyukurlah kita harus jadi diri kita menurut kita sendiri. Dan saudara, itu dari bacaan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya, N-nya N besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, dikatakan ya Rasul Paulus, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku, kata Paulus. Luar biasa. Saudara, sekilas tentang gambaran kota Korintus. Kalau Bapak Ibu Saudara kepingin tahu kota Korintus, berangkatlah, itu ada di Yunani. Saya sudah pernah ke sana. Jadi waktu itu saya setelah ke Filipi, kota Filipi, kemudian ke Athena dan ke Korintus. Ya. Tahu tentang kota Korintus seperti apa. Dan di dalam masa Rasul Paulus menulis surat ini, ya, Korintus adalah sebuah kota kuno di Yunani, merupakan kota metropolitan. Saudara tahu kalau kota metropolitan itu adalah kota yang besar, kota yang penuh dengan glamor, kota yang penuh dengan banyak duit, ya tentunya. Yang terkemuka di zaman Paulus itu, seperti kota-kota yang sekarang ini, pada masa kini, ya pada zaman now ini, ya seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan sebagainya. Korintus adalah kota yang angkuh, ya, secara intelek, kaya secara materi, dan bejat secara moral. Ya. Segala macam dosa merajalela di kota Korintus yang terkenal karena percabulan dan hawa nafsu. Ya, saudara tahu, itulah sepintas gambaran kota Korintus. Perjalanan Paulus dari Athena menuju Korintus, ya kalau saudara lihat dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1-17, sampai di Korintus, Paulus bertemu dengan seorang Yahudi bernama Aquila. Dan Priscilla, istri daripada Aquila ini, Paulus singgah di situ. Ya. Kenapa? Karena nampaknya Paulus dengan Aquila ini akrab.
kalau saudara lihat dalam kisah para rasul tadi, ayat 18, pasal 18 saya katakan, di situ karena apa? Dia satu profesi. Sukanya apa? Membuat tenda, membuat kemah. Sehingga mereka cukup akrab. Dan karena Paulus ini adalah orang yang luar biasa dipakai Tuhan, sehingga dia bisa menginjili Aquila ini dan membuat Aquila ini menjadi pengikut Paulus kemana-mana, begitu ya. Dalam pembacaan ayat pasal yang ke 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 ini, kita tahu bahwa posisi Paulus adalah posisi orang yang sudah menerima Yesus. Orang yang sudah menyadari betapa luar biasanya kasih karunia yang ada dalam hidupnya. Orang yang merasa bahwa kasih karunia atau grace atau anugerah yang Allah berikan dalam hidupnya itu luar biasa. Sehingga dia tidak hanya berkata, kasih karunia Allah itu telah ada dalam sebagaimana aku ada saat ini, sekarang ini. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, but by the grace of God, I am what I am. Aku adalah aku, sekarang ini. Saudara, orang tidak bisa mengatakan itu atau orang hanya sekedar mengatakan itu ketika menghadapi masalah dalam pelayanannya, melarikan diri. Namun Paulus inilah yang perlu kita tiru. Dia ketemu siapapun, berselisih dengan siapapun, dia tidak pernah meninggalkan yang namanya pelayanan. Dan inilah yang perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu Saudara. Kita di dalam berjemaat, kita dalam berkelompok kesan, sering saya katakan bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, manusia menajamkan sesamanya. Yang dari itulah diproses satu sama lain, sehingga kita semakin bertumbuh dewasa dalam kerohanian kita, dan kita tidak akan pernah meninggalkan pelayanan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mudah marah. Kita tahu bahwa kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Ya. Grace of God yang diberikan kepada kita. Sehingga kita bisa berkata, aku sebagaimana aku yang ada saat ini. Aku mau melayani Tuhan dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku, segenap akal budiku. Karena kita tahu bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu sangat-sangat luar biasa. Yang tidak dikerjakan oleh yang lain. Oleh karena itu saya tadi berdoa, supaya setiap kita yang di rumah, dalam mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan memberikan inspirasi bagi setiap kita. Sehingga kita tidak hanya sekedar mendengar, sekedar beribadah. Dari minggu ke minggu kita tidak ada pertumbuhan rohani ketika kita digesek satu sama lain, kita sudah tidak pelayanan-pelayanan lagi. Apalagi kalau gesekannya dengan saya, wow ketemu saya aja sudah, wow kecut. Seperti orang nggak mandi, seperti saya rasin, ya, seperti tauco mungkin, atau tausi. Saudara, but by the grace of God, I am what I am. Karena kasih karunia Allah, sehingga aku sebagaimana aku ada saat ini. Saat ini yang berkati, yang dikatakan Paulus saat ini adalah saat Paulus bukan Saulus dulu. Kita juga demikian, bukan Saulus yang dulu. Kita bukan orang yang Edi yang belum bertobat dulu. Dan inilah yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Sehingga apa? Kita tidak mudah porek, saudara. Saudara tahu porek? Motong. Rek-porek, bahasa Inggrisnya. Kita tidak seperti itu. Kita tetap sukacita. Walaupun digesek satu sama lain, ya Tuhan terima kasih. Ya.
hari-hari ini Pak Bambang itu membahas buku The Secret Rhythm, Irama Rohani. Dan setiap Jumat ada pertemuan, setiap Selasa ada pertemuan, dan setiap Jumat ada pertemuan dengan Regional 4. Di situ kami boleh sharing satu sama lain. Bagaimana kita diproses oleh Tuhan masing-masing. Melalui doa, tadi dibahas melalui doa. Melalui saat teduh, melalui meditasi secara Kristiani. Bagaimana? Melalui leksionere, pembacaan firman Tuhan. Bagaimana? Saudara, satu sama lain bisa sharing. Satu lain bisa kelihatan bagaimana Tuhan memurnikan setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Untuk itulah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Di dalam kita mengiring Yesus. Seharusnya kita belajar seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Lalu bagaimana caranya kita supaya kita semua telah mendapatkan kasih karunia ini. Kita yang telah mendapatkan grace atau anugerah Tuhan melalui firman-Nya, melalui Injil-Nya, sehingga kita tetap teguh di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Ya. Yang pertama, supaya kita tetap teguh berdiri dalam Injil. Supaya kita tetap teguh dalam berpegang pengharapan akan Injil. Ya, saudara tahu Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sering saya katakan 3 atau 4 Injil ini sinoptis, yang artinya hampir bersamaan, hampir sama artinya. Yang ditulis oleh 3 orang dari berbeda tempat. Sekali lagi saya katakan, dulu tidak ada handphone, tidak ada telepon, tidak ada sepeda motor, tidak ada kendaraan yang cepat, hanya kuda, keledai, onta. Namun mereka bisa memberikan tulisan yang satu sama lain mendukung. Kalau itu bukan karena kasih karunia Allah, bukan karena hikmat Allah, tidak bisa. Oleh karena itu saya berdoa juga kepada setiap orang yang membaca firman Tuhan, yang seringkali tidak mendapatkan inspirasi dari Tuhan, sehingga tidak mengerti apa isi hati Tuhan. Banyak orang yang studi banding, ya, mempelajari firman Tuhan namun tidak mengerti. Karena apa? Dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga tidak mengerti. Oleh karena itu, saudara, kita perlu belajar firman Tuhan untuk mendapatkan inspirasi dari Tuhan. Untuk mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Sehingga kita mengerti, kita mengenal pribadi Yesus dalam hidup kita. Sehingga kita selalu berpegang teguh pada janji Tuhan. Yaitu dikatakan kepada Injil Tuhan. Dalam pasal 15 yang pertama dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu, kata Rasul Paulus, kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi harus teguh berdiri. Ayat yang kedua, oleh Injil itulah kamu diselamatkan. Pembacaan dengan Injil, berita baik itu kita tahu bahwa Yesus mati itu untuk menyelamatkan kita. Untuk menebus dosa-dosa kita dari segala dosa-dosa yang kita perbuat. Atau dosa turunan dari orang tua kita. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang. Ya, teguh berpegang padanya, pada Injil itu. Supaya yang telah kuberitakan, kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-siakan menjadi percaya, sia-sia saja. Artinya kita sia-sia, menjadi orang percaya hidupnya tidak menjadi berkat, hidupnya tidak menjadi garam dan terang dunia.
Hidupnya selalu membuat kegaduhan, di sana gaduh, di sini gaduh. Di sana jadi gaduh-gaduh. Dan hidup inilah yang tidak disebut, yang tidak disenangi oleh Tuhan. Saudara, bagaimana Rasul Paulus bisa seperti ini? Karena dia bertatap muka dengan Yesus Kristus. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, saudara bisa baca di situ, bagaimana Saulus bertemu dengan Yesus. Ketika perjalanannya dia mau ke Damsyik, tiba-tiba dibuat buta matanya. Dia sukanya menganiaya jemaat Tuhan. Sehingga dia ketemu Tuhan Yesus. Di sana Yesus katakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, ini yang perlu kita ketahui, saudara. Yang kemarin Pak Nur Anggraito katakan, bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa punya makna tersendiri. Kalau dalam Yohanes 14 dikatakan bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, itu tidak salah. Tapi dari sisi yang lain, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang punya tujuan sebagai pembela kita, sebagai penolong kita. Jadi sering saya katakan bahwa Yesus itu tidak cuma peduli, care, no. Namun dia empati dengan kehidupan kita. Dan itu saya rasakan dan saya alami Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan ini. Waktu tadi saya sharing di pertemuan dalam acara tadi siang bersama-sama dengan Pak Daniel Sumitro, Pak Narmo, Pak Lambert, Pak Frinatal dan Pak Joni Effendi. Kita boleh sharing masing-masing. Saudara, dan itulah kehidupan kita yang seharusnya dalam kehidupan ini. Sehingga kita boleh berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Yang artinya sekarang itu sudah tahu Yesus Kristus penyelamat kita. Yesus Kristus telah menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak berbalik lagi pada yang lama. Makanya tadi saya kasih latar belakang bagaimana kota Korintus itu. Roma 2 ayat yang ke-16 dikatakan, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan, yang diberitakan oleh Paulus. Roma adalah surat yang ditulis oleh Paulus juga. Makanya Injil yang kuberitakan, kata Paulus, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi dia adalah hakim di atas segala hakim yang tidak bisa disuap, yang tidak bisa kita beri imbalan. Pak Hakim, tolong menangkan saya. Nanti kalau saya berhasil, tak kirimi berapa miliar begitu. Tidak bisa, saudara. Dan itulah keberadaan Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa seperti itu, maka kita bisa berkata, but by the grace of God, I am what I am. Aku sebagaimana aku ada sekarang ini. Yang artinya sekarang ini adalah kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga kita beda dengan sebelum kita. Paulus berbeda dengan Saulus. Dan seharusnya kita juga berbeda sebelum kita percaya pada Yesus dulunya. Bukan sama, saudara. Sehingga kita betul-betul seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kamulah terang dunia. Kamulah garam dunia. Sehingga hidup kita diberkati untuk menjadi berkat.
tidak dimakan sendiri. Yang kedua, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ayat yang ketiga dikatakan sebab yang sangat penting, dikatakan sebab yang sangat penting telah kusampaikan, kata Rasul Paulus, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci katanya. Saudara, hal yang luar biasa. Kalau kita menyadari segala sesuatu ini, kalau kita sadar bahwa Yesus mati di atas kayu salib, untuk setiap kita, darahnya menyucikan dosa-dosa kita. Siapapun keberadaan kita, disucikan oleh darah Kristus saat dia mati di atas kayu salib. Dan itu dilakukan melalui kebesarannya. Yang dia tidak salah disalibkan supaya dosa-dosa kita disucikan, dikuduskan. Yang ketiga, poin yang ketiga, Kristus telah dibangkitkan. Saudara, kalau kita percaya pada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, dan kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kita beribadah kepadanya. Menyembah dia, memuji dia, beribadah seperti sekarang ini. Sia-sialah. Namun di poin yang ketiga, Kristus telah bangkit. Kristus telah dibangkitkan. Itu yang membuat kita lebih dari pemenang. Itu yang membuat kita ibadah tidak sia-sia. Dikatakan dalam ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Sering saya katakan, pernah ada banyak orang mengalami mati suri. Mati kemudian hidup lagi. Namun mati, saudara. Namun Yesus mati pada hari yang ketiga, bangkit, hidup, dan tidak mati lagi. Dikatakan dalam ayat keempat bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, sekali lagi kita punya Tuhan yang hidup. Ya, tadi saya katakan dalam sharing bersama dengan teman-teman hamba Tuhan, saya katakan bahwa waktu kalau kita berdoa bisa mendapatkan jawaban Tuhan seketika, itu dibutuhkan intensitas kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Pada waktu pertemuan sebelumnya, Pak Bambang sempat sharing bahwa ketika beliaunya bersama dengan Pak Yeremia Rim di tahun 86, belum ada handphone. Pak Yeremia Rim diundang oleh salah satu gereja di Amerika. Lalu catatan nomor telepon gereja itu dipikirnya Pak Yeremia Rim ada di tasnya. Ternyata dicari, tidak ada. Oh, sebelumnya mengalami selip, Bapak Saudara. Karena ada oli yang tercecer. Sehingga mobil itu selip, enggak karu-karuan, hampir saja ditabrak oleh truk besar. Dan tentunya walaupun Pak Yeremia urapannya begitu luar biasa, Bapak Saudara, yang disaksikan oleh Pak Bambang waktu itu, kedua-duanya kakinya kotekan, saudara. Karena apa? Hampir saja ditabrak. Dan Pak Yeremia Rim dan Pak Bambang menepi sebentar sambil istilahnya gayarn. Kemudian cari nomor telepon gereja yang ditujunya. Wow. Dan ternyata tidak ada. Catatannya itu tertinggal. Pak Yeremia Rim katakan, waduh ketinggalan. Lalu Pak Yeremia Rim, sudah yuk kita tenang. Lalu Pak Yeremia berkata, Tuhan memberkati, Tuhan aku mengasihi engkau, Tuhan mengasihi aku. Terus begitu dikatakan, oh tiba-tiba ambil pensil, ambil kertas.
Pak Bambang diperintahkan untuk ambil pensil dan ambil kertas. Tulis namanya, nomor teleponnya. Setelah itu, ya seperti, kalau saudara ke orang dukun kan seperti itu ya. Kadang-kadang seperti itu. Dan kemudian selesai Tuhan katakan dan nomor itu ditelepon, telepon ke nomor itu, betul saudara, itu nomornya yang dituju. Nomor gembalanya, nomor telepon gembalanya yang dituju itu. Wah, luar biasa, dan itulah yang disebut dengan doa nafas. Ya. Tidak perlu macam-macam. Dan tadi pada waktu sharing dengan para hamba Tuhan, saya katakan hal seperti itu tergantung intensitas kita. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, tidak semudah hal itu terjadi. Dan saya sharing, kalau tadi Pak Bambang dan Pak Yeremia itu tahun 86, saya sharing tahun 96, saudara. Ketika usaha optik di Surabaya, di Wijaya Shopping Center yang sekarang disebut dengan BJ Junction, itu terbakar Bapak Saudara. Dan persis pada waktu itu kami sedang diajari sel group oleh Surabaya. Persis hari Selasa saya masih ingat. Persis saya jaga kasir apotek. Kasirnya enggak masuk. Dan pada waktu itu Bu Edi lagi tidur. Saya ditelepon oleh saya. Oh, Wijaya terbakar. Ya karena saya itu dekat sekali dengan Wijaya Shopping Center. Ya saya mau apa? Saya di Jombang. Dan perjalanan tidak bisa secepat itu. Saya hanya pasrah sama Tuhan. Dan kemudian teman-teman dari Surabaya datang. Saya tidak ngomong sesuatu. Ya, karena Bu Edi itu gampang shock begitu. Kemudian setelah hampir selesai acara sel group, saya tolong didoakan Pak, kalau enggak salah waktu itu Pak Suryano yang datang. Karena usaha kami optik di Wijaya Shopping Center terbakar. Begitu saya bilang begitu, Bu Edi itu syok saudara, wajahnya pucat gitu. Bagi saya, enggak apa-apa lah, kalau memang Tuhan mengendaki seperti itu, kita mau apa gitu. Ya, itu saya sharingkan tadi. Dan ketika selesai persekutuan dan selesai tutup apotek, waktu itu kami bergandeng tangan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami berdoa mau berangkat ke Surabaya. Dan Tuhan berkata dengan audible sekali. Sangat-sangat jelas. Tadi saya sharingkan. Tuhan ngomong, kamu jangan berangkat. Kamu jangan, 3 kali. Kamu jangan berangkat. Saya masih ingat. Tapi waktu itu saya berangkat dan saya tidak mengerti kalau hal itu mendukakan Roh Kudus. Saya berangkat, saudara, apa yang terjadi kalau Tuhan yang berikan tahu kamu jangan berangkat, kamu jangan. Saudara, hal ini terjadi karena intensitas saya berdoa kepada Tuhan itu luar biasa. Sehingga begitu tepatnya Tuhan memberi jawab. Seperti apa yang dikerjakan oleh Pak Yeremia tadi loh. Dia cuma berkata doa nafas. Tuhan aku mengasihimu, aku mengasihimu. Tuhan memberikan jawaban nomor telepon gembalanya itu tadi yang akan dituju. Masih 2 jam lagi perjalanan. Saudara, ini juga demikian saya saksi. Tidak lama Tuhan memberi jawab, kamu jangan berangkat, kamu jangan berangkat 3 kali. Begitu audible-nya, begitu jelasnya suara itu. Saya katakan hal seperti itu dibutuhkan intensitas kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Hal yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya. Hal yang tidak mudah kita bisa berkata, karena kasih karunia, Allah, aku adalah sebagaimana aku sekarang ini. Saudara, itu yang sebetulnya harus kita kerjakan dalam hidup ini. Sehingga kita ini tidak jemu-jemunya
tidak iri-irian kepada orang lain untuk melayani Tuhan. Tidak gampang sakit hati. Sekalipun hati kau sedang berkata, sakitnya hati ini. Ya, kita tidak, saudara. Tadi pun saya sharingkan. Saya tidak sakit hati, namun pada waktu itu saya ingin mundur jadi leader dalam GKPB Jombang ini. Saya katakan waktu itu terjadi gap, ada kelompok A, ada kelompok B. Ya. Dan saya pada waktu mau tulis surat untuk mundur menjadi leader. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan katakan, bukankah aku yang panggil kamu? Bukankah aku yang memberi kunci kamu? Sehingga saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. Waktu itu saya berjanji, Tuhan, apapun yang terjadi, aku tetap mau melayani Engkau. Saudara, sikap inilah yang semestinya harus kita miliki dalam hidup ini. Sehingga kita berkata, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku saat ini, sekarang ini. Kita tidak mudah, gampang sekali dengan jengkel, dengan marah, dengan aku gak iso, mesti marah-marah. Saudara, poin yang keempat, kebangkitan Kristus itu nyata. Ya. Kebangkitan Kristus itu nyata, bukan semu. Saya katakan firman Tuhan ini bukan cerita. Firman Tuhan ini adalah sejarah. Dan ini hidup sekali, hidup sekali. Hidup dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar tulisan hitam-hitam, yang sering saya katakan rengkong, ireng-ireng bengkong. Tidak. Seperti kita baca surat kabar, seperti kita baca pelajaran sekolah atau kuliah. Tidak, Bapak Ibu. Ini hidup. Dikatakan dalam ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Yang keenam, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, kata Paulus pada waktu itu, Paulus masih hidup. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang ke-8 dikatakan, dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia, yaitu Yesus, menampakkan diri juga kepadaku, kata Rasul Paulus. Sama seperti kepada anak yang baru lahir sebelum waktunya. Bayi yang prematur. Dia menyebut, Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai bayi yang prematur. Yang tidak berdaya. Yang ke-9 dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Paulus sekarang mengatakan, sebab aku yang paling hina. Sebetulnya aku tidak layak disebut rasul. Di ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia. Yang dulunya Saul disebut Paulus. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku yang ada sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan, inilah yang harus terjadi dalam hidup kita. Ya. Kita tidak bisa purik-purikan, tidak bisa jengkel-jengkelan ya, dalam melayani Tuhan. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, kata Rasul Paulus, tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Saudara, kita bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi
bukannya aku dikatakan. Bukannya aku, tapi kasih karunia yang ada dalam hidupku ini loh. Anugerah yang ada dalam hidupku ini loh. Grace yang ada dalam hidupku ini loh. Dia bekerja sebagai tukang bikin tenda. Ke sana kemari diombang-ambingkan ombak, karang, hampir tenggelam, tidak pernah menggerutu. Saudara, itulah yang seharusnya kita kerjakan dalam hidup ini. Sekalipun susah, sekalipun berat, merupakan tanggung jawab setiap kita. Saya katakan, bukan hanya sekedar kata-kata. Lalu kita menirukan Rasul Paulus, karena kasih karunia, aku sebagaimana aku ada saat ini. Aku sebagaimana aku ada sekarang ini. Tidak hanya omongan kosong, saudara. Namun itu betul-betul kita hidupi dalam hidup ini. Orang bisa punya banyak perkataan atau banyak filosofi. Menirukan si A, si B, si C. Namun seharusnya just be yourself. Dan kita menyadari menjadi diri kita sendiri dan diri kita terjadi saat ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah kita, bukan karena perkasa kita, bukan karena tampan dan cantik kita, namun karena kasih karunia yang ada dalam hidup kita ini. Sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Ralph Waldo Emerson berkata, di dunia ini banyak hal yang mendorong supaya menjadi seperti orang lain. Ya, kalau muridnya dari STT Inti Bandung yang khotbah di sini, ada yang mirip-mirip Pak Bambang. Cara khotbahnya, suaranya, aksennya, mirip. Ya. Namun firman Tuhan katakan, just be yourself. Justru kalau kita dapat mempertahankan sehingga kita menjadi diri kita sendiri, itu adalah prestasi yang luar biasa. Yang karena anugerah Allah ada dalam hidup kita. Sehingga setiap kita bisa berkata, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang ini. But by the grace of God, I am what I am. Saya undang pemusik WL dan singer untuk kita nyanyi bersama-sama. Karena kasih karunia Tuhan, sehingga kita perlu bersorak bagi Dia, memuji Dia, hormat kuasa bagi Raja, di atas segala Raja. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Untuk firman-Mu boleh kami dengar bersama-sama, kami boleh belajar bersama-sama. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan
janji yang seperti ada padamu Tuhan Yesus. Karena janji-Mu ya dan amin. Janji keselamatan Kau berikan pada kami adalah janji yang ya dan amin. Engkau adalah Allah kami yang luar biasa baiknya. Sehingga janji-Mu itu kami terima dengan rasa syukur. Janji keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Melalui Injil-Mu Tuhan, kami pegang teguh. Sehingga hidup kami Tuhan tidak terombang-ambingkan oleh pengaruh-pengaruh orang-orang di sekitar kami. Sehingga setiap kami boleh berkata, karena kasih karunia Allah, aku sebagaimana aku ada sekarang ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu, berikan sukacita-Mu, dan berikan hikmat pada setiap kami. Inspirasi pada setiap kami, untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Sehingga kami tidak mudah untuk marah. Tidak mudah untuk jengkel dengan sesama saudara seiman kami. Namun kami tahu bahwa kasih karunia yang Kau berikan dalam hidup kami sungguh mulia dan membuat setiap kami Tuhan untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah damai sejahtera sukacita yang daripada Allah menyertai kami semua dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kau berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Baik dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, di dalam kesehatan kami, sukacita-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, walau Anda dimanapun Anda berada.
damai dari Allah Bapa, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.